Ini adalah sebuah praktek perdukunan yang paling kejam dan mematikan, di mana satu keluarga yang berhubungan darah akan meninggal dalam waktu 5 malam. Hal itu berawal ketika 2 orang gadis ini mendatangi rumah seorang dukun di tengah hutan. Kedatangan mereka disambut oleh seorang nenek yang merupakan asisten dukun tersebut. Mereka dibekali dengan 2 buah selendang putih, lalu kemudian dibawa ke ruangan bawah tanah. Di sana mereka dipertemukan dengan seorang dukun bernama Ihsan. Setelah melakukan beberapa ritual penyambutan, dukun itu pun bertanya siapa wanita yang datang di hadapannya dan apa keperluan mereka. 2 wanita ini adalah saudara. Salah satu dari mereka mengaku memiliki hubungan khusus dengan seorang pria. Pria itu tak lain tak bukan masih saudaranya sendiri, bahkan saudara sedarah. Setelah memberikan sekepok uang kepada dukun itu mengatakan bahwa adiknya lah yang akan menjawab pertanyaannya. Adiknya yang dirasuki jin mengatakan ia adalah sepupu sendiri dan akan membawa malapetaka bagi kehidupannya. Maka dari itu menjauhlah dan jangan meneruskan hubungan sedarah itu. Singkat cerita, 12 tahun sudah berlalu. Tepat hari ini mereka menghadiri ulang tahun keponakannya tersebut. Pria yang dicintainya bernama Galang diketahui sudah menikah dengan seorang wanita atas perjodohan dari orang tua. Mereka juga sudah memiliki seorang anak perempuan yang memiliki gangguan penglihatan sejak lahir. Ibu kandung dari Galang sendiri sudah lama sakit parah. Diketahui ibu kandung Galang adalah kakak kandung dari ibu Irma. Di saat semua orang sedang berkumpul di kamar, Irma tiba-tiba saja melihat Galang sendirian di luar. Ia pun lantas mendekati Galang dan merayunya. Seketika Galang marah karena hal itu dilakukan di rumahnya. Mengejutkan, Irma kemudian mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung. Namun Galang tak mau mengakui dan tak ingin rumah tangganya diganggu oleh sepupunya sendiri. Wanita ini nekat mendatangi tempat kerja sepupunya. Wanita ini hanya ingin menuntut pria itu agar mengakui bayi yang dikandungnya. Namun tanpa sengaja Galang malah mendorong Irma hingga menyebabkan ia keguguran. Galang khawatir dengan keselamatan Irma, lantas menolongnya dan membawa ke rumah sakit. Di rumah sakit ini Galang kemudian memberikan sejumlah uang untuk biaya pengobatan dan meminta kepada Irma agar berhenti mengganggunya, sebab hubungan mereka tak mungkin bisa diteruskan karena mereka adalah saudara. Selain itu, Galang juga sudah menikah dan memiliki seorang anak. Namun Irma tak bisa menerima semua itu. Ia terus saja mencoba untuk menghubungi Galang dan meminta kejelasan atas hubungan mereka berdua. Irma pun akhirnya kembali mendatangi dukun serta memberikan beberapa perhiasan yang cukup banyak. Irma berharap dukun itu bisa membantunya menyingkirkan istri Galang serta keluarganya agar Galang bisa menjadi miliknya satu-satunya. Dukun itu pun akhirnya memenuhi apa yang diinginkan oleh Irma, namun dengan persyaratan yang cukup berat. Setelah semua persyaratan itu berhasil dipenuhi, maka sang dukun akan mengirimkan santet untuk menghabisi keluarga istri Galang, dan santet itu akan bekerja selama 5 malam tanpa membuang waktu. Sang dukun langsung menjalankan ritual pertamanya, yaitu memotong seekor kerbau untuk mendapatkan usus. Lalu kemudian ia pergi ke makam seseorang yang baru saja meninggal. Ia menggali makam itu serta mengeluarkan mayatnya. Dukun itu lantas membuka tali kain kafan di bagian kaki, lalu kemudian memotong kaki tersebut. Keesokan paginya, secara diam-diam Irma mendatangi rumah Galang dengan alasan ingin bertemu dengan keponakannya. Lalu tak lama kemudian Irma berpamitan untuk pergi ke toilet. Disinilah Irma mulai melancarkan aksinya. Ia menemukan beberapa helai rambut milik Nisa yang tertempel di sisir. Tak hanya itu saja, Irma juga mendapatkan pembalut yang berada di kotak sampah. Kemudian dibungkus, selalu Irma pun berpamitan pulang dengan istri Galang dan juga keponakannya Sofia. Tanpa membuang waktu, Irma segera kembali ke tempat dukun itu dan menyerahkan beberapa persyaratan yang ia minta. Pertama, Irma memberikan segumpal rambut milik Nisa. Irma juga memberikan pembalut yang ia dapatkan dari kotak sampah itu. Setelah melihat kedua persyaratan tersebut, dukun itu berkata bahwa darah akan lebih ampuh untuk menjalankan aksi santetnya. Ritual menjijikan itu pun dimulai. Dukun itu menulis nama Nisa di balik foto, lalu kemudian mencelupkan foto itu di darah kerbau. Setelah itu, ia kemudian membelah-belah foto tersebut. Di sampingnya tampak usus kerbau yang sudah dipersiapkan, kemudian dicampur dengan darah yang direndam sebelumnya. Foto itu kemudian dilekatkan di tulang kaki mayat, lalu diikat dengan menggunakan usus kerbau. Sungguh ritual yang menjijikan. Dukun itu kemudian membaca mantra-mantra untuk memanggil iblis, dan tak lama kemudian terjadilah getaran yang sangat hebat, pertanda iblis itu menerima permintaan dari dukun tersebut. Tulang itu kemudian dipatahkan oleh sang dukun. Setelah itu suasana pun menjadi hening. Dukun itu kemudian memberikan campuran usus kerbau
kerbau dan juga darah untuk diberikan kepada seekor anjing. Hal itu harus terus mereka lakukan selama 5 malam berturut-turut hingga iblis itu selesai menjalankan perintahnya. Saat sedang sholat, tiba-tiba ada kepala kerbau jatuh di depannya. Di langit-langit juga ada beberapa usus kerbau yang kemudian jatuh bergantian, membuat tubuh wanita ini berlumuran darah. Suaminya yang mendengar teriakan segera datang untuk menenangkan, namun ia tak mempercayai apa yang diceritakan oleh sang istri. Kala itu wanita ini sedang menjahit pakaian putrinya. Tiba-tiba saja ada sebuah botol kecil yang menggelinding. Wanita ini pun segera memeriksa di bawah ranjang tempat tidur putrinya. Tidak ada hal aneh yang ia temukan kecuali boneka kecil. Namun entah mengapa ketika melihat boneka itu, wanita ini tiba-tiba saja aneh. Seperti kerasukan, ia mengambil sebuah gunting lalu kemudian menggunting rambut boneka kecil itu. Potongan dari rambut boneka itu kemudian ia telan. Tak hanya rambut boneka, wanita ini juga memotong rambutnya sendiri, lalu melakukan hal yang sama, yaitu menelan paksa rambut-rambut itu. Beruntungnya wanita ini segera sadar dan kembali memuntahkan rambut-rambut itu. Santet itu kini sudah memasuki malam kedua, di mana malam itu saat Galang baru saja pulang bekerja, wanita ini menceritakan tentang keanehan yang dialaminya. Namun karena sang suami tak percaya dengan hal-hal seperti itu, ia pun mengabaikan apa yang dikatakan oleh sang istri. Sementara itu wanita yang mengirimkan santet ini juga tak luput dari teror makhluk gaib. Pada suatu malam saat ia sedang tertidur lelap, tiba-tiba saja pintu kamarnya terbuka sendiri. Lalu tak lama kemudian ia merasakan ada seseorang yang tidur di belakangnya. Wanita ini tak sadar jika yang tidur di sebelahnya adalah sesosok mayat. Ia mengira itu adalah adiknya, padahal adiknya berada di luar kamar dan tiba-tiba saja mayat itu menghilang. Di tempat berbeda ketika Nisa sedang sholat, tiba-tiba ia merasakan sakit di bagian perutnya hingga membuatnya kesulitan bernafas. Suara sakitnya membuat putrinya datang mendekati. Lalu tak lama kemudian wanita ini pun memuntahkan beberapa ekor lintah yang masih hidup. Lintah itu lalu disimpan di dalam toples kaca kecil. Beberapa menit kemudian kamar sang nenek tiba-tiba terbuka sendiri. Nenek yang sebelumnya sakit parah dan tak bisa bangkit dari tempat tidur, tiba-tiba saja berjalan tertatih menuju dapur. Wanita tua ini lantas mengangkat satu panci berisi sup mendidih. Tanpa basa-basi, ia lantas mengguyur sup itu di atas kepalanya. Tentu saja wajahnya melepuh. Nenek itu pun kemudian terguling dan kepanasan, lalu meninggal dunia. Santet mematikan itu kini telah sampai di malam ketiga. Tepat saat kematian sang nenek, semua orang sedang berkumpul di rumah Galang. Mereka kemudian bersama-sama untuk menyolatkan jasad nenek. Di saat itulah tiba-tiba ada sebuah tangan yang menepuk pundak Irma. Irma pun terdiam sejenak. Tampak di sela-sela sholat mereka ada sosok wanita yang mengerikan. Sesaat kemudian saat mereka selesai melaksanakan sholat jenazah, tiba-tiba ada yang menjawab salam mereka. Seorang wanita lantas mengamuk dan menggulingkan keranda nenek di depan para jamaah. Wanita itu adalah istri Galang yang sedang kerasukan. Pak Ustadz kemudian mencoba untuk meruqyahnya. Mata Nisa terus saja mengawas ke arah Irma, seolah jin itu mengetahui bahwa Irma lah yang mengirimkan santet untuk menghabisi keluarganya. Malam itu juga jenazah nenek langsung dikebumikan. Lalu pada malam harinya, Galang yang masih memikirkan kepergian sang ibu tiba-tiba mendengar suara gaduh di lantai bawah. Ia pun perlahan-lahan melihat apa yang terjadi. Galang melihat seorang laki-laki tertidur dikelilingi beberapa orang dengan pakaian yang aneh. Galang kemudian terjatuh dan tiba-tiba ia sadar berada di tengah-tengah orang-orang aneh itu. Tubuhnya terbujur terbungkus kain kafan, dikelilingi beberapa orang wanita yang menggunakan mukena. Lalu salah satu dari mereka seolah memarahinya hingga membuatnya terbangun dari mimpi buruk. Pria ini pun kemudian merasa bersalah atas semua perbuatannya. Setelah memeluk putrinya, ia pun mendatangi sang istri yang hanya diam saja. Pria ini meminta maaf kepada istrinya karena selama ini tak pernah percaya dengan apa yang dikatakan bahwa ada yang aneh di rumah mereka. Pria ini berjanji akan meminta bantuan. Ia kemudian mendatangi seorang ustadz dan menceritakan apa yang terjadi terhadap keluarganya. Ustadz ini mengerti bahwa semua yang terjadi berhubungan dengan jin. Ia juga memberikan sebuah botol berisi air putih yang sudah dibacakan doa, lalu menyuruh pria ini agar mengusap kepala istrinya ketika sore menjelang. Sementara itu, ketika istrinya di rumah, tiba-tiba saja ia mendengar suara gaduh dari salah satu kamarnya. Wanita ini pun membuka ruangan. Ia pun dikejutkan dengan penampakan mertuanya yang menyalahkan wanita ini atas kematiannya. Beruntungnya pria ini sudah pulang dari bekerja. Ia pun langsung bergegas menemui istrinya yang menjerit histeris dan kondisi istrinya pun kini sudah tak sadarkan diri. Pria itu lantas menumpahkan air doa dan berusaha mengusapkan ke dahi istrinya. Disinilah istrinya kemudian mengamuk seperti orang kesakitan. Melihat kondisi istrinya yang seperti itu, pria ini merasa sedih dan sangat bersalah atas apa yang telah ia lakukan sehingga membuat keluarganya jadi berantakan. Saat ditinggal sendirian pun istrinya masih kerasukan. Santet itu kini sudah berjalan di malam keempat. Di sebuah rumah ada seorang wanita yang sedang mengamuk.
mengamuk. Ia melemparkan semua barang-barang yang ada di dapurnya, seperti seseorang yang terkena gangguan jiwa atau mungkin sedang depresi. Wanita itu terus mengamuk hingga akhirnya mengambil beberapa pecahan kaca. Tanpa basa-basi, ia lantas menelan pecahan kaca tersebut. Ia pun melakukannya berulang-ulang kali hingga leher wanita ini pun terbelah dan terluka parah. Tak lama kemudian, kedua anak perempuannya baru saja pulang. Mereka pun sangat terkejut ketika melihat kondisi ibunya sudah tidak bernyawa. Mereka hanya bisa menangis atas semua kejadian itu tanpa mengetahui apa penyebabnya. Keesokan paginya, jenazah wanita itu pun dimakamkan. Di saat itulah Irma baru berpikir bahwa penyebab kematian Uwa serta ibu mereka adalah ulahnya. Irma mengaku meminta dukun itu untuk mengirimkan santet. Di sisi lain, saat gadis kecil ini sedang bercerita dengan ibunya, tiba-tiba saja wanita ini menjerit kesakitan. Ia lantas naik ke atas meja dan melepaskan selendang dipakainya, lalu mengaitkan di lampu gantung dan berusaha untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tubuhnya kini sudah tergantung. Beruntung suaminya yang baru saja pulang bekerja langsung bergegas menyelamatkan, melepaskan tali di leher istrinya, dan istrinya pun berhasil selamat. Pria ini tak tahu lagi apa yang harus dilakukannya. Ia pun kemudian meminta Pak Ustadz untuk datang ke rumah dan memeriksa keadaan sang istri. Pak Ustadz kemudian meminta agar Galang membawa istrinya ke area masjid untuk diruqyah. Sepulang dari rumah Galang, Pak Ustadz berpapasan dengan kedua wanita ini. Ternyata mereka mendatangi Galang untuk mengakui semua perbuatan yang telah menyebabkan beberapa orang meninggal dengan sadis. Tentu saja mendengar itu Galang naik pitam dan emosi. Namun Irma lagi-lagi tak mau disalahkan. Ia masih menganggap bahwa Galanglah yang bersalah. Galang kemudian mengusir mereka dari rumah dan tak ingin kehidupannya diganggu lagi. Irma mengajak adiknya untuk kembali mendatangi dukun Ihsan. Namun Irma tak tahu jika adiknya sudah dikuasai oleh jin. Wulan kemudian berusaha untuk menyerang Irma hingga mereka pun berkelahi. Jin yang menguasai tubuh Wulan semakin brutal menyerang Irma. Sementara Irma terus berusaha untuk menghindar. Mereka berdua pun kemudian berlari hingga sampai di belakang rumah. Setelah jin di dalam tubuh Wulan mengancam akan membunuh Wulan, wanita itu lantas naik ke atas pohon. Tentu saja hal itu membuat Irma semakin cemas. Lalu tanpa basa-basi, Wulan kemudian melompat hingga perutnya tersangkut ranting pohon. Wulan pun meninggal seketika setelah baru saja kehilangan ibunya. Irma kini harus kembali kehilangan adiknya. Tak mau semuanya berlarut-larut, Irma akhirnya memutuskan untuk mendatangi kembali dukun itu. Ia tidak bertemu dengan dukun itu melainkan nenek tua. Irma langsung meminta agar santet itu dihentikan. Namun nenek tua mengatakan semua sudah terlambat. Nenek itu juga bertanya apakah darah yang dibawa waktu itu benar. Irma yang pikirannya sudah kalut pun kemudian mendorong nenek tua itu hingga kepalanya terbentur dan tewas. Irma lantas masuk ke dalam ruangan Ihsan dan memanggil dukun tersebut. Namun dukun itu tak juga keluar menemuinya hingga Irma pun menjadi kesal dan putus asa. Lalu tiba-tiba hal mengerikan terjadi. Dapatkan serangan aneh di mana tulang belulang di tubuhnya patah dan membuatnya menjerit kesakitan seperti ada yang menariknya dengan keras hingga akhirnya wanita ini pun meninggal dunia. Sementara itu ternyata dukun Ihsan berada tak jauh dari wanita ini berada. Namun ia tidak membantu, hanya diam saja. Di aula masjid orang-orang sedang mempersiapkan untuk melaksanakan ruqyah. Setelah mereka mengirimkan doa, kemudian Galang membawa Nisa dan mendudukkannya di atas sebuah kursi. Tanpa menunggu lama, Pak Ustadz langsung membaca doa. Dengan menggunakan air putih, Pak Ustadz hendak membasuh kepala wanita itu. Namun wanita itu mengamuk dan membuat suasana berantakan. Semua orang berusaha menenangkannya dengan mengikat tubuh wanita ini. Lalu tubuhnya pun ditutupi dengan kain berwarna hijau. Pak Ustadz kemudian melakukan kembali ruqyahnya. Namun sayang, iblis di dalam tubuh wanita itu sangat kuat sehingga ia pun enggan untuk keluar dari tubuh Nisa. Lalu tak lama kemudian tubuh Nisa pun melayang ke udara. Sambil tertawa terbahak-bahak, iblis itu mengancam Galang akan menghabisi seluruh keluarganya. Seorang laki-laki kemudian mengantarkan pusaka berupa tongkat kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz kemudian memukul wanita itu hingga wanita itu pun kesakitan dan terjatuh ke lantai. Namun jin yang menguasai tubuh wanita itu belum punah. Ia masih terus berusaha untuk membunuh Galang. Beruntungnya dengan sigap Pak Ustadz memukul tubuh wanita itu hingga jin di dalam tubuhnya menghilang. Namun masalah belum selesai sampai di sini. Jin itu ternyata kini menguasai tubuh putri Galang. Sofia tiba-tiba saja datang dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ternyata selama ini Sofialah yang berperan di balik semua kejadian mengerikan itu. Kala itu untuk pertama kalinya ia mengalami datang bulan. Nisa kemudian membersihkan pakaian dan membuang pembalut ke dalam kotak sampah. Pembalut itulah yang kemudian ditemukan oleh Irma dan dibawa ke tempat dukun itu. Setelah itu jin menguasai tubuh Sofia. Pertama kali ia membunuh sang nenek. Setelah itu jin juga membunuh ibu kandung Irma sendiri. Tak hanya itu, bahkan ketika Wulan mengalami kerasukan hingga melompat dari pohon, semua juga ulah Sofia. Hingga terakhir Sofia berhasil menghabisi nyawa Irma.
ketika Irma mendatangi dukun Ihsan dan meminta agar santet itu dihentikan. Kini giliran Galang yang akan menemui ajalnya. Jin di dalam tubuh Sofia mencekik Galang hingga Galang kehabisan nafas. Pak Ustadz dengan sigap melemparkan tasbihnya ke arah Sofia. Seketika tubuh Galang terpental. Jin di dalam tubuh Sofia pun menghilang. Di akhir cerita, Galang akhirnya meninggal dunia, sementara Nisa tetap hidup namun kondisinya sangat aneh. Film pun selesai.